Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia bersama saya, Dr. Darman MPD. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk membahas pokok bahasan mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu yang berkenaan dengan materi rangkuman, ringkasan, dan abstrak. Jadi saudara, kita sebagai mahasiswa yang selalu membaca sebuah teks bacaan, tentu saja perlu Anda melakukan rangkuman terhadap apa yang Anda baca. Begitu juga dengan Anda pun bisa meringkas ataupun membuat ringkasan terhadap apa yang Anda baca. Dan ketika Anda membuat suatu artikel ilmiah ataupun nanti Anda membuat skripsi Anda pun akan membuat abstrak. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa antara rangkuman dan ringkasan itu berbeda ya. Banyak sekali para pakar bahasa Indonesia khususnya menyamakan antara rangkuman dengan ringkasan. Padahal antara rangkuman dengan ringkasan itu berbeda. Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ini saya sangat berharap Anda bisa fokus ya untuk mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia dengan topik rangkuman, menulis rangkuman, kemudian menulis ringkasan, dan juga menulis abstrak. Saudara, tentu saja di dalam menulis rangkuman ini Anda harus ya memiliki buku yang Anda baca. Begitu juga dengan menulis ringkasan, Anda pun harus memiliki buku yang Anda baca. Nah, termasuk Anda membuat abstrak berarti ada artikel yang akan Anda tulis ya, sehingga artikel itu ataupun hasil laporan penelitian Anda yang berupa skripsi itu bisa Anda buat intisarinya menjadi sebuah abstrak. Jadi Anda juga bisa membuat ringkasan menjadi sebuah abstrak ya. Baik saudara, saya akan menayangkan materi tentang menulis rangkuman, ringkasan, dan abstrak ya. Sehingga nanti Anda betul-betul mampu untuk menyusun rangkuman, ringkasan, dan abstrak dengan baik. Saudara, rangkuman itu sebetulnya adalah sebuah tulisan hasil merangkum kita atas teks yang kita baca dengan menggunakan bahasa kita sendiri sebagai seorang penulis ya, yang tentu saja kita tulis secara ringkas. Jadi rangkuman itu ya sebetulnya kita membuat ringkasan terhadap apa yang kita baca dengan cara yang menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi kita membuat sebuah rangkuman itu tidak menggunakan teks yang ada pada teks bacaan itu, namun sudah menggunakan bahasa kita sendiri ya sebagai seorang penulis, tetapi tetap bahasa Indonesia. Tentu saja karena dia merangkum berarti meringkas ya. Baik, saudara, selanjutnya rangkuman itu sebetulnya berbeda dengan ringkasan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sebetulnya memang rangkuman ini memiliki perbedaan, terutama terletak pada penggunaan bahasanya ya. Jadi rangkuman dengan ringkasan ini perbedaannya terletak pada penggunaan bahasanya. Saudara, bahasa yang digunakan dalam rangkuman itu adalah bahasa penulis itu sendiri. Ingat, jadi apa yang kita rangkum itu adalah dengan menggunakan bahasa kita sendiri, bukan bahasa teks lagi ya. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam ringkasan itu sebetulnya bahasa yang sama
dengan yang ada pada teks. Hanya saja ya kita meringkas begitu, tetapi bahasanya tetap sama. Makanya kita boleh sebetulnya kita melihat teks itu. Tetapi kalau pada rangkuman, kita tidak boleh melihat teks lagi, agar kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada dalam teks itu. Karena kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk menyampaikannya secara ringkas. Sedangkan pada ringkasan, kita menggunakan bahasa yang ada pada teks itu secara ringkas, ya, nama juga meringkas. Jadi, saudara, susunan organisasi tulisan pada rangkuman itu sebetulnya boleh bebas. Ini boleh Anda mulai dari mana saja, ya, atau boleh tidak berurutan. Jadi silakan, terserah Anda. Sedangkan pada ringkasan, susunan organisasi tulisannya itu harus sama dengan susunan organisasi tulisan yang ada pada teks itu sendiri. Tentu saja itu berurutan. Jadi kalau rangkuman, saudara, Anda merangkum suatu teks, misalnya A, B, C, D, nah itu berarti Anda boleh memulai merangkumnya dari D, kemudian ke A, lalu ke C, baru ke B. Atau boleh Anda mulainya dari A, kemudian ke C, baru ke D, kemudian kembali ke B. Silakan saja, boleh tidak berurutan. Namun saudara, pada ringkasan Anda harus menyampaikan ya susunan organisasi tulisan Anda itu secara berurutan. Misalnya kalau dalam suatu teks tersebut yang Anda ringkas itu adalah A, B, C, D, berarti urutannya adalah A, B, C, dan D. Jadi harus berurutan, ya. Jelas, saudara? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, saudara, selanjutnya ringkasan. Ringkasan itu sebetulnya merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan itu adalah tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarangnya. Nah, tujuan membuat ringkasan itu sendiri, saudara, itu adalah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan atau buku. Jelas kan? Ya, baik. Saudara, tentu saja latihan membuat ringkasan ini akan membimbing dan menuntun Anda agar dapat membaca karangan asli dengan cermat, ya, dan juga bagaimana harus menuliskannya kembali dengan tepat. Oleh sebab itu Anda perlu latihan di dalam membuat sebuah ringkasan tersebut. Jadi saudara ingat bahwa ringkasan itu penyajiannya harus singkat dari suatu karangan yang asli. Dan tentu saja berurutan, ya, dan juga bahasanya adalah bahasa yang ada pada teks tersebut yang Anda baca, ya. Oleh sebab itu Anda boleh membuka buku ketika Anda meringkas. Beda tadi dengan rangkuman, Anda setelah membaca buku itu bukunya ditutup baru Anda menulis rangkuman itu. Sedangkan ringkasan Anda tetap membuka buku itu supaya bahasanya sama dengan bahasa yang ada pada teks. Hanya saja Anda ringkas, ya, yang tadinya satu buku menjadi beberapa lembar, ya, atau menjadi beberapa bagian. Yang tadinya satu paragraf bisa menjadi satu kalimat, misalnya, ya, itu ringkasan. Nah, jadi saudara perlu Anda ketahui bahwa pada rangkuman, ya, bahasanya sekehendak hati si penulis, sedangkan ringkasan bahasanya haruslah bahasa yang betul-betul ada pada teks tersebut, ya. Baik, saudara, selanjutnya kita lanjutkan pada abstrak. Saudara, pada dasarnya abstrak itu sendiri adalah ya bentuk ringkasan. Jadi sama sebetulnya abstrak itu ada suatu bentuk ringkasan juga, ya. Nah, namun abstrak ini suatu bentuk ringkasan yang lengkap dan jelas mengenai isi sebuah karangan ilmiah yang tentu saja dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum isi yang terkandung di dalam tulisan tersebut, ya. Sehingga nanti pembaca dapat menentukan apakah tulisan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembaca atau tidak. Nah, jadi jelas sekali bahwa sebetulnya ketika Anda membuat sebuah artikel karya ilmiah, tentunya di atasnya itu sebelum Anda menulis tentang
pendahuluan, pembahasan, penutup artikel itu ada abstraknya terlebih dahulu. Nah, abstrak ini adalah menggambarkan secara umum isi dari artikel tersebut. Begitu juga ketika Anda membuat sebuah skripsi, misalnya laporan hasil penelitian Anda membutuhkan abstrak. Nah, abstrak ini adalah hasil dari ringkasan keseluruhan isi dari skripsi Anda atau keseluruhan dari isi laporan hasil penelitian Anda. Jadi yang berwujud ringkasan sebetulnya ya. Nah, yang berwujud intisari atau yang berwujud ikhtisar dari apa yang Anda buat dalam artikel Anda ataupun dalam laporan hasil penelitian Anda ataupun dalam skripsi Anda ya. Oleh sebab itu saudara, pada umumnya penulisan abstrak itu meliputi hal-hal inti ya dari suatu pembahasan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, kemudian ada hasilnya dan juga ada simpulannya. Itu sebetulnya isi dari abstrak itu sendiri. Jadi seluruh isi dari skripsi ataupun laporan hasil penelitian kita ataupun ya artikel jurnal ilmiah ya. Nah, ini semua akan tercermin di dalam sebuah abstrak tersebut. Ya, baik, saudara, kita lanjutkan. Jadi, saudara, abstrak itu sebetulnya harus memberi gambaran ringkasan tentang penelitian itu sendiri, yaitu berupa masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Nah, biasanya panjang abstrak itu maksimum 150 sampai dengan 200 kata saja ya. Dan tentu saja dilengkapi dengan kata kunci. Nah, kemudian saudara, untuk abstrak jurnal ilmiah, ini biasanya terdiri atas 50 sampai dengan 75 kata saja, yang tentu saja disusun dalam satu paragraf, tidak perlu 2-3 paragraf, satu paragraf saja, tapi agak panjang sedikit paragrafnya, sekitar sepertiga halaman lah ya. Tetapi kalau pada penulisan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, itu abstraknya bisa 1 halaman dengan 1 spasi ya. Kemudian saudara, abstrak itu tentu saja harus Anda ketik dengan spasi tunggal ya dan dengan format yang lebih sempit dari teks utamanya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kira dengan membuat abstrak itu orang akan mudah untuk memahami tulisan kita. Jadi tulisan kita yang berupa artikel untuk jurnal ataukah berupa laporan hasil penelitian, kemudian berupa laporan tesis kita, skripsi kita, tesis kita, kemudian satunya lagi disertasi kita. Nah, orang lain akan mudah memahami isi secara keseluruhan hasil karya kita tersebut. Oleh sebab itu, abstrak ini sangat penting Anda susun ya dalam karya tulis ilmiah Anda. Baik, saudara, saya kira cukup sekian pembahasan kita tentang menulis rangkuman, menulis ringkasan, dan juga menulis abstrak. Saya yakin ini sangat mudah bagi Anda karena sangat simpel ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau membuat sebuah rangkuman, ya silakan Anda baca dulu teksnya, kemudian Anda ringkas teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Nah, kalimatnya boleh kalimat yang panjang sekehendak hati si penulisnya. Namun saudara, ingat Anda bisa memodifikasinya ya, dan yang jelas apa yang Anda rangkum itu namun tidak keluar dari teks aslinya, tidak keluar dari ide pokoknya ya. Dan yang jelas maksud saya bahwa apa yang Anda rangkum itu maksudnya sama, meskipun bahasanya berbeda dari teks aslinya. Kemudian kalau ringkasan, saudara, ringkasan berarti Anda menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa teks aslinya ya, hanya saja Anda ringkas. Jadi Anda menulisnya secara berurutan, tidak boleh diacak. Namun kalau rangkuman boleh diacak. Boleh mulai dari bawah ke tengah, ke atas, atau dari tengah ke bawah, kemudian ke atas, atau berurutan juga boleh. Tapi kalau ringkasan harus berurutan. Urutannya
Kalau dari atas, kemudian ke tengah, lalu ke bawah. Itu berakhir, penutup. Jadi kalau ada pendahuluan, pembahasan penutup ya. Nah, oleh sebab itu saudara, tentu saja Anda harus mampu membedakan antara rangkuman dan ringkasan ya. Sudah bisa ya membedakan antara rangkuman dan ringkasan. Kemudian saudara, abstrak juga. Nah, kalau abstrak berarti saudara itu adalah ringkasan dari hasil karya ilmiah saudara yang Anda tulis berupa ya artikel ilmiah dan juga berupa hasil laporan penelitian Anda, baik untuk skripsi Anda juga maupun untuk disertasi dan untuk tesis ya, disertasi Anda juga yang saya maksud itu Anda harus membuat ringkasan hasil karya ilmiah saudara itu yang berupa abstrak. Jadi abstrak ini sebetulnya ya ringkasan juga, tapi ringkasan mencerminkan isi dari hasil karya ilmiah yang Anda tulis tersebut ya. Baik, saudara, jadi abstrak itu khusus untuk meringkas hasil karya ilmiah Anda. Sedangkan ringkasan, Anda bisa meringkas apa saja dari buku, dari ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa Anda ringkas ya, ataupun Anda bisa meringkas tulisan apa saja yang tentu saja ringkasannya harus berurutan ya. Baik, sehingga saya yakin Anda bisa untuk melakukannya karena meringkas itu sering terjadi ya. Seringkali Anda lakukan dalam perkuliahan Anda disuruh meringkas oleh dosennya, tapi ingat kalau Anda meringkas berarti bukunya harus Anda baca dan Anda buka ya. Sedangkan kalau merangkum setelah Anda membaca bukunya, bukunya harus ditutup. Sehingga Anda merangkum menggunakan bahasa Anda sendiri. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Silakan Anda buat sebuah rangkuman ya terhadap apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian Anda kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, Anda juga silakan untuk membaca buku-buku saya, kemudian Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya ya, termasuk membaca bahan-bahan yang ada di internet sebagai referensi tambahan Anda. Baik, silakan untuk melatih diri Anda untuk membuat rangkuman, membuat ringkasan, dan juga membuat abstrak. Saya yakin Anda pasti bisa, tetap semangat ya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.